Bro, pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja keras tiap hari? Bangun pagi, pulang malam, rela tahan lapar demi ngejar mimpi. Tapi tetap aja nggak ada progres signifikan di hidup lo. Duit segitu-gitu aja, tabungan nggak nambah, pengeluaran bocor terus, dan yang paling nyakitin, lo mulai ngerasa kayak hidup lo jalan di tempat. Dan parahnya lagi, pas lu buka Instagram atau TikTok, lu ngeliat teman-teman lo yang dulu biasa-biasa aja, sekarang udah makin jauh melaju. Ada yang posting pencapaian bisnis, ada yang foto liburan ke luar negeri, bahkan ada yang baru aja beli mobil atau rumah. Sementara lo masih di kamar kontrakan kecil, scroll HP sambil mikir, salah gue di mana sih? Dan jujur aja bro, rasa kayak gitu tuh nggak cuma nyakitin, tapi juga bikin lo perlahan-lahan kehilangan arah. Padahal kalau dipikir-pikir, lo nggak malas, lo nggak manja, lo bahkan sering lebih kerja keras daripada mereka. Tapi kenapa lo masih susah kaya? Kenapa rasanya ada sesuatu yang selalu narik lo mundur setiap kali lo mau maju? Nah bro, hari ini gue pengen kita duduk bareng, bukan secara fisik, tapi secara hati. Karena mungkin yang bikin lo gagal kaya itu bukan soal kerja keras, bukan soal pendidikan, bukan soal keberuntungan, tapi justru karena perangkap halus yang gak kelihatan, tapi pelan-pelan ngerusak hidup lo dari dalam. Perangkap yang bentuknya kayak kebiasaan kecil, pola pikir yang kayaknya sepele, tapi ternyata diem-diem ngebunuh potensi lo buat naik kelas. Dan parahnya, perangkap ini nyamar jadi hal normal. Hal yang dianggap wajar, hal yang bahkan sering dibenarkan oleh lingkungan sekitar. Kayak misalnya, kebiasaan numba, terlalu fokus bikin orang lain suka, terlalu banyak mikir sebelum mulai, terlalu takut salah, terlalu cepat ngerasa cukup padahal belum punya apa-apa. Dan kita nggak sadar, itu semua pelan-pelan bikin hidup kita stuck. Kita nggak berani ambil resiko, kita terlalu sibuk nyari aman, kita terlalu sering ngikutin zona nyaman yang sebenarnya udah nggak nyaman, tapi kita tetap di situ. Kenapa? Karena itu familiar. Dan disinilah letak jebakan paling berbahaya ketika hal-hal yang bikin kita nggak maju terasa nyaman, terasa aman, terasa ya udah gini aja cukup kok. Padahal sebenarnya nggak cukup, padahal sebenarnya kita butuh berubah. Tapi gimana mau berubah kalau kita bahkan nggak sadar lagi terjebak? Coba deh lu inget-inget, kapan terakhir kali lu janji mau mulai sesuatu tapi akhirnya nggak jadi? Mau mulai bisnis kecil-kecilan tapi nunggu waktu yang tepat. Mau mulai nabung tapi akhirnya kepake buat belanja impulsif. Mau belajar skill baru tapi ke-distract sama series atau game. Dan yang paling sering, lu bilang, nanti aja deh, masih ada waktu kok. Padahal bro, waktu nggak nungguin siapa-siapa. Waktu nggak peduli, lu siap atau nggak. Waktu bakal jalan terus, dan kalau lu nggak ikut jalan, lu bakal ketinggalan jauh. Dan ini yang jarang disadari. Kejagalan kita bukan selalu karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu sering nunda hal penting demi hal yang nyaman. Kita lebih milih rebahan daripada bangun jam 5 pagi. Kita lebih milih scroll medsos daripada baca ukuh. Kita lebih milih ngobrolin orang lain daripada ngobrolin rencana masa depan kita. Dan dari luar, hidup kita kelihatan biasa-biasa aja. Tapi dari dalam, hati kita tahu ada potensi besar yang kita biarin nganggur. Ada ide-ide yang cuma mentok jadi angan-angan. Ada mimpi-mimpi yang pelan-pelan kita kubur hidup-hidup karena kita terlalu takut gagal. Padahal bro, gagal itu biasa. Yang nggak biasa itu adalah orang yang nggak pernah mulai karena terlalu takut gagal. Dan inilah perangkap paling kejam, rasa takut yang dibungkus kenyamanan. Lu ngerasa aman, padahal lu lagi stuck. Lu ngerasa tenang, padahal waktu lu habis nggak jelas. Dan makin lama lu diem di situ, makin lu percaya bahwa hidup lu emang cuma segini. Padahal enggak bro, lu bisa lebih dari ini. Tapi lu harus sadar dulu ada banyak jebakan halus yang nyamar jadi kebiasaan kecil. Dan lo harus berani cabut dari situ. Berani bilang ke diri sendiri, gue nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Karena kalau lo terus ikut arus, lo akan nyampe ke tempat yang bukan lo banget. Dan hidup kayak gitu tuh capek bro. Capek bukan karena banyak kerjaan, tapi karena lo jauh dari potensi lo sendiri. Gue pernah ada di posisi yang mungkin sekarang lo rasain. Duduk di kosan kecil, lihat teman upload story lagi di coworking space, atau abis seminar bareng mentor-mentor bisnis. Gue scroll sambil mikir, lah kok bisa ya dia gerak cepet gitu? Kok gue stuck di sini-sini aja? Tapi pas gue telusuri lebih dalam, ternyata bukan karena gue nggak mampu, bukan karena gue nggak punya potensi, tapi karena gue kelilingin diri gue sama orang-orang yang juga diem.
juga nunda, juga mikirnya pelan. Dan kita ngerasa itu wajar, karena semua teman kita juga kayak gitu. Gak ada yang bahas masa depan, gak ada yang bahas goals, gak ada yang punya urgency buat berubah. Dan ini bahaya bro, karena salah satu perangkap paling halus yang bikin lu susah kaya adalah lingkungan yang gak gerak. Lingkungan yang diem, tapi rame. Rame ngomongin orang lain, rame bahas masalah, tapi nggak pernah rame bahas solusi. Dan kalau lu ada di lingkungan kayak gitu terus, lama-lama lu jadi adaptif ke arah yang salah. Lu jadi ngerasa overthinking itu normal, ngerasa insecure itu wajar, ngerasa hidup tanpa arah itu biasa. Padahal enggak, lu cuma belum nemu ruang yang bisa dorong lu keluar. Keluar dari kebiasaan stagnan, keluar dari pikiran, nanti juga ada rezekinya. Yes, rezeki memang udah diatur. Tapi gerak lu juga harus sejalan. Karena rezeki itu nggak datang ke orang yang diam. Rezeki datang ke orang yang siap. Dan salah satu kesiapan itu dimulai dari keberanian buat bilang, lingkungan gue nggak sehat buat pertumbuhan gue. Sakit sih bro. Tapi lebih sakit lagi kalau lu terus bertahan sama hal-hal yang ngebunuh mimpi lu pelan-pelan. Ada satu kalimat yang sering banget kita dengar dan terdengar bijak, tapi sebenarnya bisa jadi racun kalau kita salah naruh konteks. Bersyukur aja, nikmatin yang ada. Bro, jangan salah paham ya. Bersyukur itu penting. Tapi kalau lo pakai bersyukur buat ngejustifikasi kemalasan, itu namanya bukan syukur, itu pelarian, itu perangkap halus. Banyak dari kita yang akhirnya berhenti berjuang bukan karena udah cukup, tapi karena udah capek berharap. Jadi kita bilang ke diri sendiri, gue syukurin aja deh hidup gue yang sekarang. Padahal sebenarnya kita lagi lari dari rasa kecewa. Kita bungkus rasa putus asa itu dengan dalih ikhlas. Padahal hati kecil kita tahu, kita masih pengen lebih. Tapi karena gagal terus, karena takut coba lagi, karena trauma sama penolakan dan omongan orang, kita akhirnya nutup semua potensi kita dengan kalimat, nggak apa-apa kok, segini aja. Bro, hati-hati, ini jebakan. Jebakan yang bikin kita berhenti berkembang. Karena kita terlalu cepat ngerasa cukup, padahal kita belum punya cukup buat bantu orang tua, buat bantu saudara, buat jadi manfaat buat sekitar. Kita terlalu dini ngerasa puas, padahal yang kita pegang bahkan belum bisa jamin masa depan. Dan masyarakat kadang ikut nyumburin mindset ini. Dikit-dikit dibilang, ambisius banget sih lo. Udah syukurin aja dong, jangan rakus. Padahal lo bukan rakus, lo cuma pengen punya hidup yang lebih baik. Dan itu sah-sah aja. Lo punya hak buat pengen naik kelas. Lo punya hak buat pengen hidup gak ngutang terus. Lo punya hak buat pengen nabung tanpa harus ngurangi makan. Tapi semua itu cuma bisa kejadian kalau lo sadar. Rasa cukup yang terlalu cepat bisa jadi tembok besar antara lo dan masa depan yang lo impikan. Jadi kalau hari ini lo ngerasa, gue udah cukup kok. Coba tanya lagi ke diri sendiri. Cukup buat siapa? Cukup sampai kapan? Cukup buat nutup kebutuhan atau cuma cukup buat bertahan hidup aja? Karena hidup bukan soal bertahan bro. Hidup itu soal bertumbuh. Gue pernah baca kutipan dari Elon Musk yang sampai sekarang nempel di kepala gue. Work like hell, I mean you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. Dan ini bukan tentang jadi robot bro, tapi tentang satu hal. Lu nggak bisa ngarep hasil luar biasa kalau usahanya biasa-biasa aja. Karena kenyataannya, banyak dari kita pengen hidup kaya, tapi cara mikirnya masih kayak orang yang nunggu disuapin. Kita pengen bebas finansial, tapi nggak berani belajar hal baru. Kita pengen punya aset, tapi nggak siap berkorban nyaman buat mulai investasi kecil-kecilan. Dan gue tahu, semua itu gak gampang. Tapi justru karena gak gampang, hasilnya jadi layak diperjuangin. Mark Manson juga pernah bilang, who you are is defined by what you willing to struggle for. Dan itu masuk banget bro. Karena kadang yang ngebentuk kita bukan pencapaian, tapi luka. Bukan hasil, tapi prosesnya. Bukan berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang kita tahan dan gak kita ceritain ke orang lain. Hidup bukan soal mamer. Hidup itu tentang perjuangan diam-diam yang gak dilihat siapa-siapa, tapi lo tetap jalan. Dan itu butuh keberanian. Karena hari ini terlalu banyak orang yang pengen kelihatan berhasil daripada beneran jadi berhasil. Orang rela ngutang buat gaya, padahal udah punya tabunan. Rela bohongin diri sendiri biar tetap kelihatan keren, padahal tiap malam nangis mikirin cicilan. Dan parahnya, semua itu dianggap normal. Lu jadi aneh kalau lu jujur. Lu jadi ketinggalan zaman kalau lu kerja diem-diem gak pamer. Padahal justru disitulah letak kekuatan lo. Ketika lo bisa kerja dalam senyap, ketika lo bisa punya ambisi tanpa harus teriak. Ketika lo fokus bukan ke omongan orang, tapi ke progres diri sendiri. Karena bro,
Kesuksesan sejati nggak pernah ribut. Kesuksesan sejati itu tenang. Dan orang-orang yang kelihatannya diem padahal lagi membangun sesuatu, seringkali jadi yang paling gila hasilnya nanti. Lu cuma perlu satu hal, sadar bahwa ada banyak perangkap halus di sekitar kita, dan lu harus lebih pintar dari itu semua. Pernah nggak lu bangun pagi, niatnya cuma scroll TikTok atau Instagram 5 menit buat nyari hiburan, tapi tahu-tahu udah sejam. Tahu-tahu lu masih di tempat tidur. Tahu-tahu waktu pagi lu abis buat nontonin orang lain hidup. Dan yang lebih parahnya, lu nggak sadar. Lu ngerasa itu ajar. Lu anggap itu bagian dari me time. Padahal sebenarnya, lu udah kejebak dalam perangkat paling halus di era digital. Jadi penonton hidup orang lain. Sementara hidup lu sendiri, diem di tempat. Lu nontonin orang pamer pencapaian. Ngikutin tren mereka. Bahkan mulai ngerasa insecure. Karena hidup lu nggak seglamor fit mereka. Padahal bro, yang mereka tampilin itu cuma highlight. Cuma potongan kecil dari hidup yang mereka pilih buat lu lihat. Dan yang lebih nyakitin, lu bandingin itu sama behind the scene hidup lu yang penuh struggle. Akhirnya apa? Lu jadi mikir, gue kayaknya nggak akan bisa kayak mereka. Dan dari situlah kepercayaan diri lu mulai runtuh pelan-pelan. Dan saat yang sama, waktu lu habis, energi lu habis, semangat lu turun. Tapi lu masih scroll, lu masih konsumsi, lu masih sibuk jadi penonton. Dan ini bukan salah medsosnya, tapi salah kita yang nggak ngatur batas. Salah kita yang terlalu gampang terdistraksi. Kita terlalu gampang bilang nanti aja deh, terlalu gampang menunda, terlalu gampang cari pelarian. Dan medsos itu candu bro. Candu yang bisa nyedot waktu produktif lu tanpa ampun. Dan lu gak sadar lagi canduan. Lu bangun tidur, buka HP. Sebelum tidur, buka HP. Di sela kerja, buka HP. Semua waktu lu jadi milik layar. Tapi layar gak bikin lu kaya. Layar gak ngebangun aset. Layar yang bikin mental lu makin kuat, malah kadang bikin mental lu makin rapuh. Karena lu jadi ngebandingin terus, ngerasa kurang terus, dan akhirnya diem di situ-situ aja. Masalahnya bukan cuma soal scroll medsosnya bro, tapi soal pola pikir yang terbentuk gara-gara itu. Kita jadi lebih banyak konsumsi daripada produksi. Kita lebih sibuk ngikutin info, tren, konten orang lain, daripada ngeluarin sesuatu dari diri kita sendiri. Dan ini bahaya banget. Karena pelan-pelan, kita jadi terbiasa menyerap, tapi nggak terbiasa menciptakan. Kita jadi tahu banyak hal, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Kita jadi pintar teori, tapi miskin aksi. Lu pernah nggak sih ngerasa capek seharian padahal nggak ngapa-ngapain yang berarti? Nah, itu tandanya lu kejebak perangkap konsumsi. Lu ngerasa sibuk, padahal cuma sibuk di kepala. Lu ngerasa penuh, tapi nggak puas. Karena nggak ada progres nyata, nggak ada output, nggak ada yang lu bangun hari itu. Dan ini bro, perangkap halus yang sering bikin kita jauh dari kekayaan. Karena orang kaya itu bukan orang yang tahu banyak, tapi orang yang konsisten ngebangun sesuatu dari apa yang dia tahu. Mau itu bisnis, karya, konten, skill, atau jaringan. Intinya, dia nggak cuma nyerap, dia produksi, dia kasih value. Sementara kita kadang udah bangga duluan karena ikut kelas ini, baca buku itu, ikutin akun motivasi. Tapi habis itu gak ngapa-ngapain juga. Kita nyari insight, tapi gak pernah eksekusi. Kita nunggu siap, padahal kesiapan itu lahir dari keberanian buat mulai dulu. Akhirnya apa? Tahun demi tahun lewat, kita ngerasa masih muda, masih bisa santai. Tapi tahu-tahu usia udah kebalet 3. Gak punya aset, gak punya skill yang kuat, gak punya jaringan, gak punya hal yang bisa dibanggain selain dulu gue pernah punya rencana ini itu. Yang parahnya lagi, kita nyalain keadaan. Padahal waktu itu adil bro, yang bikin beda cuma cara kita ngegunainnya. Dan selama kita cuma konsumsi, kita nggak akan pernah bisa bikin perubahan. Pernah nggak sih lu bilang ke diri sendiri, nanti aja deh mulainya, aku masih belum siap sekarang. Dan kalimat itu, lu ulang terus, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tapi kenyataannya, kesiapan itu nggak akan pernah datang kalau lu nggak mulai duluan. Ini salah satu jebakan paling licin dalam hidup kita bro. Penundaan yang kelihatan logis, padahal itu alasan yang kita buat-buat. Kita bilang, gue masih sibuk, padahal sibuknya nggak jelas. Kita bilang, gue mau belajar dulu, tapi belajarnya nggak kelar-kelar. Kita bilang, nunggu waktu yang pas, padahal gak ada waktu yang bener-bener pas. Dan ini yang bikin kita terjebak. Semua alasan itu kedengarannya masuk akal, tapi di balik itu semua ada rasa takut. Takut gagal, takut dinilai,
takut nggak maksimal, dan kita biarin rasa takut itu ngeganggu langkah kita pelan-pelan. Gue kenal banyak orang yang punya ide bisnis bagus, tapi nggak pernah mereka jalanin. Punya rencana pindah kerja, tapi masih nyaman di zona yang bikin mereka nggak berkembang. Punya niat buat investasi, tapi takut rugi. Hari dia udah, diam di tempat. Mereka pikir masih punya waktu, tapi waktu nggak pernah nungguin kita, bro. Dan parahnya, kita baru nyadar setelah semuanya kejadian. Setelah temen yang dulu biasa-biasa aja, sekarang udah punya bisnis. Setelah orang yang kita remehin dulu, malah udah di posisi yang kita pengen. Setelah umur kita lewat 30 dan baru merasa, kok gue gini-gini aja ya? Dan kita lupa, setiap keputusan yang kita tunda itu sebenarnya sama aja kayak kita bilang, gue siap kehilangan kesempatan. Karena dunia nggak bakal berhenti nungguin kita siap. Dunia terus jalan. Dan kalau kita nggak ikut jalan, ya kita ketinggalan. Sederhana. Dan yang nyakitin adalah, kita sering tahu harusnya ngapain, tapi kita nggak gerak juga. Kita lebih milih nyaman sekarang daripada bangga nanti. Dan itu pelan-pelan jadi pola. Pola hidup yang stagnan, tapi dibungkus dialih lagi proses. Padahal proses tanpa aksi itu namanya ilusi. Coba lu tarik napas dalam-dalam sekarang, bro. Terus tanya ke diri sendiri, berapa banyak momen penting yang udah lu lewatin cuma karena lu nungguin siap? Berapa banyak langkah kecil yang lu tunda? Sampai akhirnya semuanya jadi kelihatan terlalu jauh buat dikejar. Dan ini yang gue sebut, perangkap halus. Karena nggak ada yang langsung kelihatan nyakitin. Nggak ada yang langsung bikin lu bangkrut. Tapi efeknya perlahan. Kayak air yang netes di batu. Lama-lama bisa bolong juga. Scroll-scroll dikit, nunda-nunda dikit, main hata bentar doang, males dikit hari ini, semuanya kelihatan kecil. Tapi kalau itu lu ulang tiap hari, itu yang bakal ngerusak pondasi masa depan lu. Lo nggak sadar waktu lu hilang. Lo nggak sadar semangat lu pelan-pelan luntur. Lo nggak sadar rasa percaya diri lu tergerus. Lo pikir itu normal. Padahal pelan-pelan, lo lagi kehilangan momentum hidup lo sendiri. Dan yang lebih nyakitin, nggak ada yang bakal negur. Nggak ada yang bakal nyadar kalau lo lagi jatuh. Karena semua itu kejadian dalam diam. Dalam ruang paling sunyi. Pikiran lo sendiri. Dan kalau lo nggak punya kesadaran sekarang juga, lo bakal jalan terus dengan autopilot. Ngelakuin hal yang sama, ngerasa udah cukup sibuk. Tapi ujungnya nggak punya apa-apa. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang ngebangun. Lo ngerasa capek, tapi nggak puas. Ngerasa sibuk, tapi hampa. Dan bro, hidup yang kayak gitu tuh nyiksa. Karena lo tahu lo mampu, tapi nggak pernah benar-benar lo pakai kemampuan itu. Lo punya potensi, tapi lo kubur sendiri karena lo terlalu sering bilang, nanti aja. Jadi sekarang, sebelum semua terlambat, stop dulu, berhenti sejenak. Lihat ke cermin, tatap mata lo sendiri, dan tanya, lo mau hidup kayak gini terus sampai sebutan ke depan? Atau lo mau mulai berubah? Walau pelan, walau kecil, tapi sekarang. Karena satu-satunya cara keluar dari perangkap halus ini adalah kesadaran radikal. Sadar bahwa lo bisa lebih, sadar bahwa lo layak lebih, sadar bahwa nggak ada yang bakal nyelamatin lo selain diri lo sendiri. Gue nggak tahu siapa yang pertama kali nyiptain kalimat ini, tapi gue rasa lu juga sering denger. Comparison is the thief of joy. Dan itu bener banget, bro. Lu mungkin gak sadar, tapi setiap kali lu buka media sosial dan lihat temen-temen lu upload pencapaian, entah itu kerjaan baru, liburan ke luar negeri, beli rumah, nikah, punya anak, launching bisnis, ada bagian dari diri lu yang tiba-tiba ngerasa kecil, ngerasa ketinggalan, ngerasa gagal. Padahal sebelumnya hidup lu baik-baik aja, tapi kadang-kadang lu ngebandingin semua hal yang lu syukuri sebelumnya tiba-tiba kelihatan gak cukup. Dan itu pelan-pelan ngubah cara lu ngeliat diri sendiri. Lu jadi ngerasa, kenapa gue gak sehebat dia ya? Atau, kapan ya gue bisa kayak dia? Dan bro, ketika lu mulai ngebandingin terus-menerus, lu bakal kehilangan arah lu sendiri. Karena lu terlalu fokus ngejar kehidupan orang lain, sampai lupa lu punya lintasan unik lu sendiri. Lu mulai ngambil keputusan bukan karena itu yang lu mau, tapi karena lu gak mau kelihatan kalah. Lu beli barang bukan karena butuh, tapi karena teman lu beli. Lo ikutin gaya hidup yang sebenarnya nggak cocok, tapi lo paksain demi kelihatan setara. Dan tanpa sadar, lo jadi budak validasi. Padahal kebahagiaan itu nggak ada rumus pastinya, bro. Nggak bisa dibandingin kayak nilai ujian, nggak semua orang harus sukses di usia 25, nggak semua orang harus punya bisnis, nggak semua orang cocok kerja kantoran. Tapi karena lo bandingin terus hidup lo sama orang lain, lo jadi ngerasa cara hidup lo salah. Padahal mungkin cuma beda musim. Mereka lagi panen, lu masih nanem. Tapi karena ngeliat hasil orang lain, lu jadi pengen buru-buru. Dan akhirnya nggak sabar sama proses sendiri. Dan itu ngerusak segalanya. Karena proses yang lo paksain buat cepet, seringkali nggak ngasih hasil yang tahan lama.
Dan hidup tuh bukan sprint bro, tapi maraton. Yang kuat bukan yang paling kenceng, tapi yang paling konsisten. Lu pernah nggak sih duduk sendiri malam-malam ngeliatin layar HP sambil mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal lu udah kerja keras, udah usaha, tapi tetap aja ngerasa stuck. Dan makin parahnya, overthinking itu nggak muncul karena hal besar, tapi karena hal kecil. Kayak lihat temen beli mobil, lihat orang lain upload video sukses, atau sekedar lihat postingan morning routine yang kelihatannya sempurna banget. Dari situ, insecure pelan-pelan tumbuh. Dan ini yang bahaya bro, karena overthinking itu kayak benalu yang numpuk di kepala lo. Lu mulai mikir, apa gue salah jalan ya? Apa gue kurang bagus? Kenapa dia bisa? Gua enggak. Dan kalau itu nggak lu sadarin, lu bakal mulai mempertanyakan semuanya. Karir lu, pilihan hidup lu, bahkan diri lu sendiri. Padahal bisa jadi lu udah di jalan yang tepat. Cuma karena kebanyakan ngelihat kiri kanan, lu jadi ragu buat maju. Dan ini bro, salah satu racun paling halus dalam perjalanan orang yang pengen sukses. Mikir terlalu banyak, tapi nggak gerak. Kita sibuk nyusun plan A, B, sampai Z, tapi nggak mulai jalanin satupun. Karena apa? Karena takut gagal, takut dijudge, takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi kenyataannya, lu nggak akan pernah tahu hasilnya gimana kalau lu nggak nyoba. Dan rasa takut itu bukan buat dihilangin, tapi buat dilewatin. Karena orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah takut, tapi orang yang tetap jalan walau takut. Dan kalau lu terus-menerus hidup dalam bayang-bayang overthinking dan insecure, lu bakal jadi penonton selamanya. Dan sadarnya, baru nanti, pas lu ngeliat orang yang sama-sama mulai bareng lu dulu, sekarang udah jauh di depan. Dan yang paling ngesek bukan karena dia sukses, tapi karena lu tahu, sebenarnya lu juga bisa. Tapi lu kalah sama rasa takut lu sendiri. Gue ngerti banget bro. Keluar dari perangkat banding-bandingin dan overthinking itu gak semudah ngebalik telapak tangan. Tapi bukan berarti gak bisa. Kuncinya bukan nunggu momen enlightenment atau motivasi yang luar biasa. Tapi justru dimulai dari langkah kecil yang lu ulang tiap hari. Yang pertama, lu harus belajar ngeriset ulang pikiran lu soal kesuksesan. Karena selama ini, banyak dari kita nganggap sukses itu harus kelihatan, harus bisa dipamerin, harus ada validasi. Padahal, sukses yang beneran itu justru seringkali nggak kelihatan. Bangun aset pelan-pelan, disiplin nabung dari gaji kecil, upgrade skill yang nggak langsung kasih hasil, semua itu nggak menarik di mata orang, tapi powerful dalam jangka panjang. Jadi bro, langkah pertama adalah berhenti mikirin omongan orang. Lu nggak butuh pengakuan siapapun buat mulai bangun hidup lu. Lu nggak perlu nunjukin ke siapapun bahwa lu lagi berproses. Yang penting, lu tahu lu lagi nanem. Yang kedua, mulai dari yang lu punya. Nggak usah nunggu gaji gede dulu, baru investasi. Nggak usah nunggu punya waktu luang, baru belajar. Justru, di sela-sela kesibukan lu sekarang, lu harus nyempetin waktu gua mikir, apa yang bisa gue bangun hari ini walau kecil. Karena dari kebiasaan kecil itu, kebebasan finansial pelan-pelan terbentuk. Dan bro, jangan anggap remeh kekuatan satu langkah konsisten tiap hari. Kayak kata James Clear dalam bukunya Atomic Habits, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Artinya, mimpi lu nggak akan ngangkat lu kalau sistem hidup lu masih berantakan. Yang bikin lu naik kelas adalah kebiasaan harian. Jadi kalau lu mau berhenti bandingin hidup lu sama orang lain, lu harus punya sesuatu yang lu bangun sendiri. Sesuatu yang bikin lu bangga walau belum ada yang tahu. Dan yang ketiga, mulai kurasi apa yang lu konsumsi. Lu nggak harus unfollow semua orang, tapi belajar filter mana yang benar-benar ngasih value dan mana yang cuma bikin lu ngerasa tertinggal. Karena tiap kali lu lihat hal yang bikin lu ngerasa rendah, itu ngeganggu energi lu buat fokus. Dan lu butuh energi itu buat bertahan, buat ngelawan rasa malas, buat terus ngegas meski hasil belum kelihatan. Dan bro, hidup bukan soal siapa yang kelihatan duluan, tapi siapa yang bertahan paling lama. Pernah nggak lu merasa sendirian di jalan yang lagi lu pilih? Lu mulai hidup lebih hemat, gak nongkrong sesering dulu, mulai belajar skill baru di malam hari, bahkan mulai nolak ajakan-ajakan impulsif demi nabung atau fokus ke target pribadi. Dan kemudian, pelan-pelan, lu ngerasa kayak jadi orang aneh. Teman-teman mulai bilang lu so sibuk. Orang rumah gak ngerti kenapa lu hebat banget. Bahkan pasangan lu kadang ngerasa, lu terlalu ngoyo. Dan lu mulai bertanya-tanya, gue salah jalan gak sih? Tapi bro, justru kalau lu mulai ngerasa sepi, itu tanda bagus. Karena jalan ke kebebasan finansial itu memang gak rame, gak banyak yang kuat, gak banyak yang mau tahan diri, gak banyak yang bisa bilang enggak ke hal-hal yang instan dan menyenangkan. Dan kalau lu salah satu dari sedikit orang yang tetap jalan walau gak dapat tepuk tangan, lu lagi ada di jalur yang benar.
Karena dunia ini penuh dengan yang suka kelihatan sibuk, tapi nggak punya arah. Penuh sama yang kelihatannya keren, tapi finansialnya berantakan. Penuh sama yang pintar ngomongin rencana, tapi nggak pernah jalanin. Dan ketika lu memilih buat diam-diam bangun pondasi, itu emang terasa sunyi. Tapi bro, ingat ini. Pohon tertinggi, tubuhnya paling lama dan paling tenang. Dia nggak teriak-teriak buat diakui. Dia nggak minta difoto tiap kali numbuh. Tapi begitu dia jadi besar, semua orang akan jadi keteduhan di bawahnya. Sama kayak hidup lu, sekarang mungkin belum ada yang notice, belum ada yang paham perjuangan lu. Tapi nanti ketika hasilnya kelihatan, orang yang dulu ngeremehin bakal datang dan bilang, gue salut. Dan bukan karena mereka ikut bantuin, tapi karena mereka akhirnya ngeliat lu jadi versi terbaik dari diri lu. Hasil dari keputusan-keputusan kecil yang lu ambil pas semua orang lagi sibuk pamer, sibuk nyinyir, sibuk overthinking. Jadi kalau lu ngerasa sepi, terusin aja. Kalau lu ngerasa beda, lanjutkan. Karena jalan yang bener gak harus rame. Yang penting itu sampai. Dan kebebasan finansial yang sebenarnya bro, dimulai dari keputusan berani buat jalan sendiri. Bahkan saat belum ada yang ngerti. Lu pasti sering banget dengar kalimat ini. Yang penting kerja keras, nanti juga berhasil. Kalimat yang sering kita percaya dari kecil, dari guru, dari orang tua, bahkan dari motivator. Tapi bro, sekarang kita tanya bareng-bareng ya. Emang semua orang yang kerja keras akhirnya jadi kaya? Enggak, lu tahu jawabannya. Banyak banget orang di luar sana yang banting tulang siang malam, kerja dari pagi sampai malam, lembur tiap hari, tapi hidupnya tetap di situ-situ aja. Tetap kejar-kejaran sama utang, tetap khawatir soal biaya anak, tetap bingung gimana nabung buat masa depan. Bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena kerja keras doang nggak cukup. Dan ini bro, perangkap halus yang nyangkut di mindset kita semua. Kita pikir selama kita kerja keras, uang bakal datang sendiri. Padahal kenyataannya, dunia nggak ngasih hasil cuma karena kita capek. Dunia ngasih hasil kalau kita kerja cerdas, kalau kita ngerti mainnya, kalau kita tahu cara ngelola hasil kerja kita, bukan cuma ngumpulin capeknya. Gue pernah ngobrol sama tukang parkir yang kerja dari jam 7 pagi sampai 10 malam. 15 jam sehari, panas-panasan, berdiri terus tiap hari, tapi penghasilan hariannya nggak sampai 50 ribu. Di sisi lain, ada anak muda yang kerja dari laptop 4 jam sehari, tapi bisa dapat 10 kali lipatnya. Ini bukan soal siapa yang lebih capek, tapi soal siapa yang ngerti leverage, siapa yang ngerti nilai waktu, siapa yang ngerti cara kerja uang. Dan sayangnya, kita nggak diajarin itu di sekolah. Kita cuma diajarin rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Padahal, rajin aja nggak cukup. Hemat juga, kalau nggak tahu cara alokasiin duitnya, ya habis juga. Dan inilah kenapa banyak orang kerja mati-matian, tapi tetap nggak nyampe ke kebebasan finansial. Karena kita nggak diajarin cara mengelola kerja. Kita cuma disuruh kerja. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana caranya kerja cerdas? Gimana caranya mulai mikir kayak orang-orang yang bisa menghasilkan lebih tanpa harus kerja 12 jam sehari? Bro, jawabannya ada di satu kata, leverage. Ini konsep yang nggak diajarin ke kita pas sekolah, tapi jadi kunci utama buat mereka yang bisa lepas dari perangkap gaji kecil. Leverage itu tentang bikin sesuatu yang tetap bekerja buat lu, bahkan saat lu nggak kerja secara langsung. Contohnya, lu bikin konten sekali, tapi ditonton ribuan kali. Lu bikin sistem jualan, tapi yang closingin orang lain. Lu punya skill digital yang sekali belajar bisa lu jual berkali-kali. Orang sukses mikirnya bukan soal kerja keras sampai tumbang, tapi gimana caranya waktu 1 jamnya bisa bernilai lebih dari gaji 1 hari. Karena mereka ngerti waktu adalah aset paling mahal, dan lu nggak bisa terus-terusan nukar waktu buat duit, karena waktu lu terbatas, tapi duit enggak. Elon Musk pernah bilang, you get paid in proportion to the difficulty of problems you solve. Artinya, kalau lu masih dapat bayaran kecil, itu bukan karena lu kurang rajin, tapi karena mungkin lu masih ngelakuin pekerjaan yang bisa diganti mesin atau gampang dicari penggantinya. Dan itu bukan salah lu. Tapi kalau lu sadar sekarang, lu bisa mulai belajar skill baru yang bikin waktu lu lebih berharga. Lu bisa mulai ngebangun aset digital, bikin sistem kecil-kecilan, atau bahkan sekedar bikin tabungan darurat. Semua langkah itu, walau kecil, itu adalah bentuk kerja cerdas. Karena lu nggak cuma mikir buat hari ini, tapi buat 5 tahun ke depan. Dan bro, percaya deh, hidup lu gak akan berubah drastis gara-gara kerja lebih keras minggu. Tapi hidup lu bisa berubah total kalau lu kerja lebih strategis selama setahun. Sekarang, kita masuk ke satu jebakan yang paling sering bikin orang jatuh sebelum nyampe garis finish. Mindset instan. Bro, lu pernah nggak ngerasa tergoda buat ikut tren baru cuma karena katanya bisa kayak cepat?
investasi ini, bisnis itu, buka usaha yang belum pernah lu pelajari, semua lu coba dalam waktu singkat. Karena apa? Karena katanya ini jalan tercepat buat cuan. Tapi ujung-ujungnya capek, boncos, stres, dan akhirnya lu balik ke titik nol lagi dengan luka finansial yang baru. Kenapa? Karena lu pengen shortcut. Lu pengen hasil yang kelihatan hari ini, tapi nggak siap ngelewatin proses yang panjang. Dan ini masalahnya. Semua hal yang instan itu seringkali nggak tahan lama. Sama kayak mie instan, enak, cepat, bikin kenyang, tapi nggak sehat. Sama kayak kesuksesan palsu yang kelihatannya wow di luar, tapi kosong di dalam. Gue nggak bilang jangan cari peluang. Tapi kalau lu kejar hasil tanpa ngerti fondasinya, lu kayak bangun rumah di atas pasir. Begitu badai datang, hancur semuanya. Dan bro, ini fakta yang jarang dibahas. Orang kaya beneran itu justru sabar. Mereka paham kalau butuh waktu buat nyusun aset. Mereka ngerti kalau prosesnya bisa boring, nggak seru, nggak viral. Tapi mereka terus jalan. Karena mereka tahu, kaya yang tahan lama itu bukan yang cepat dapat, tapi yang kuat bertahan. Dan lu harus berani beda dari yang lain. Ketika orang lain sibuk cari shortcut, lu sibuk bangun pondasi. Ketika orang lain pamer hasil, lu fokus sama proses. Karena nanti, waktu berlalu dan hasil lu ngomong sendiri. Dan saat itu datang, lu gak perlu teriak-teriak nunjukin pencapaian lu, dunia bakal sadar sendiri. Dan yang paling penting, lu sadar sendiri. Karena lu tahu, semua itu hasil dari kesabaran, konsistensi, dan kerja cerdas. Bukan keberuntungan dadakan. Lu tahu gak bro, kadang yang ngebedain orang yang sukses sama yang gagal itu bukan siapa yang paling pinter, paling rajin, atau paling beruntung. Tapi siapa yang paling kuat mentalnya pas lagi jatuh. Karena jalan menuju kebebasan finansial itu gak lurus-lurus aja. Banyak tikungan, banyak lubang, banyak momen lu pengen nyerah. Dan di saat-saat itu, yang bikin lu tetap jalan bukan uangnya, bukan pengakuan orang, tapi tujuan yang lebih besar dari semua itu. Gue pernah ketemu orang yang gajinya kecil banget, tapi dia bisa nabung, bisa bantu orang tuanya, bahkan bisa mulai usaha kecil-kecilan. Gue tanya, lu kok bisa konsisten sih? Dia jawab pelan, gue gak pengen anak gue ngerasain susahnya hidup kayak gue dulu. Boom. Di situ gue sadar, motivasi terdalam itu bukan soal kaya, tapi soal keluar dari pola lama. Soal pengen putusin rantai kemiskinan yang udah turun-temurun. Soal pengen punya hidup yang lebih tenang, bukan cuma lebih mewah. Dan bro, lo juga harus nemuin alasan itu. Karena kalau motivasi lo cuma biar bisa pamer, biar kelihatan keren, biar bisa buktiin ke orang lain, percaya deh, itu gak bakal cukup kuat buat bikin lo bertahan. Tapi kalau lo punya alasan yang dalam, yang bikin lo rela tahan lapar, tahan malu, tahan capek, demi masa depan yang lo impikan, itu bakal jadi bensin paling kuat buat lo terus jalan. Dan satu lagi bro, jangan takut gagal. Karena kegagalan itu bagian dari proses. Bahkan orang-orang paling sukses pun pernah gagal. Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri. Elon Musk pernah sampai bangkrut. Tapi mereka bangkit bukan karena mereka Superman, tapi karena mereka punya alasan yang gak bisa dikalahin sama kegagalan. Jadi kalau hari ini lu lagi ngerasa berat, lagi ngerasa sendirian, ingat ini, lu lagi nanam. Dan panen itu gak instan. Tapi kalau lu sabar, jujur, dan terus belajar, waktunya bakal datang. Dan ketika itu tiba, lo bakal sadar, semua perjuangan lo gak sia-sia. Oke bro, kita udah bahas perangkap-perangkap halus yang sering bikin kita jalan di tempat. Sekarang, waktunya kita gas dengan strategi. Lo udah cukup lama terjebak dalam pola yang gak sadar bikin lo stagnan. Jadi sekarang kita reset. Kita mulai dari titik nol. Langkah pertama, dan ini kelihatannya sederhana, tapi penting banget, lo harus jujur sama diri lo sendiri. Brutally honest. Lo harus audit kondisi keuangan lo kayak lo nge-audit bisnis orang lain. Lo tulis semua pengeluaran lo selama sebulan terakhir. Bukan cuma yang gede-gede, kayak bayar kosan atau cicilan, tapi yang receh juga. Kopi, jajan, langganan aplikasi yang nggak kepake, GoFood tengah malam, donasi cuma biar kelihatan keren, semua. Dan pas lo lihat hasilnya, mungkin lo bakal kaget. Lo bakal nyadar, wah gila,
ternyata selama ini gue bocor halusnya di sini. Dan itu bagus bro, karena lu nggak bisa benerin sesuatu yang nggak lu sadari. Steve Jobs pernah bilang, "You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards." Artinya, karena kita baru ngerti kenapa kita stuck setelah kita ngeliat ke belakang. Dan audit keuangan ini ngebantu banget buat itu. Setelah lo tahu kondisi real lo, baru lo bisa mulai nyusun strategi. Lo bisa mulai nentuin pengeluaran mana yang harus dipotong, mana yang masih bisa ditoleransi, dan mana yang harus lo ubah jadi investasi jangka panjang. Dan bro, ini bukan tentang jadi pelit, ini tentang jadi sadar. Karena banyak orang kelihatan hidupnya fine-fine aja, tapi sebenarnya bocor di mana-mana. Gaji gede, gaya hidup gede, tapi nggak punya dana darurat. Ngajar FOMO tiap bulan, tapi tabungan nol. Dan lu nggak mau kayak gitu kan? Makanya, jangan takut buat ngedepin angka-angka lo. Jangan malu buat bilang ke diri sendiri, gue belum aman. Karena kejujuran keuangan itu titik awal menuju kebebasan. Dan kalau hari ini lu berani jujur, besok lu bisa mulai nyusun hidup yang lebih kuat. Sekarang setelah lu tahu kondisi keuangan lu secara jujur, kita masuk ke langkah kedua yang gak kalah penting, mulai bangun aset. Tapi sabar dulu bro, jangan buru-buru mikir aset itu harus berupa rumah, tanah, atau saham gede-gedean. Karena aset itu nggak selalu soal uang, tapi soal sesuatu yang bisa kerja buat lu tanpa harus lu jagain terus-terusan. Dan kabar baiknya, banyak dari kita udah punya aset pertama itu, tapi nggak sadar. Apa itu? Skill. Yup, skill lu. Kemampuan yang bisa lu asah dan ubah jadi sumber penghasilan, bahkan kalau gaji tetap lu kecil. Bisa desain, bisa nulis, bisa ngajar, bisa masak, bisa bikin konten. Itu semua bisa jadi aset. Bahkan kemampuan ngomong aja, kalau lu pinter pakai, bisa bikin lu dapat peluang yang orang lain gak lihat. Masalahnya, banyak orang ngerasa skill mereka nggak cukup bagus. Padahal bukan soal seberapa jago, tapi seberapa sering lu latihan dan nggak gunainnya. Bahkan kalau skill lu masih mentah, lu bisa mulai bikin karya kecil, bikin portofolio, mulai freelance, buka jasa, bangun branding pelan-pelan. Karena yang penting bergerak. Kedua bro, relasi. Lu gak harus punya koneksi elit buat mulai, tapi jaga baik-baik orang-orang yang satu visi, satu perjuangan. Mereka bisa jadi support system, partner kerja, bahkan pembuka jalan rezeki. Dan terakhir, alat. Lu punya HP, lu punya koneksi internet, lu punya waktu malam 1-2 jam buat belajar sesuatu, itu aset juga. Masalahnya, kita sering ngeluh, gua gak punya modal. Padahal, lu udah punya lebih dari cukup, tinggal lu mau pakai apa enggak. Mark Manson pernah bilang, action isn't just the effects of motivation, it's also the cause of it. Artinya, kalau lu nunggu motivasi datang baru memulai, lu gak akan pernah mulai. Tapi begitu lu gerak, walau sedikit, motivasi akan nyusul. Dan bro, saat lu mulai membangun aset walau kecil, walau dari kamar kos, walau dari HP jadul, lu lagi naruh batu pertama buat kebebasan lu sendiri. Langkah terakhir ini sering banget diremehin. Padahal jadi pembeda utama antara orang yang selamanya cukup sama orang yang akhirnya bisa lebih dari cukup. Cara pandang soal uang. Bro, banyak dari kita diajarin sejak kecil bahwa uang itu harus ditabung. Tapi nggak ada yang ngajarin cara memanage-nya. Kita diajarin hemat, tapi nggak dikasih tahu gimana cara ngatur aliran duit biar nggak habis sebelum akhir bulan. Dan ini jebakan halus yang gila banget efeknya. Lu bisa dapat gaji gede, tapi tetap miskin mindset. Karena duit cuma numpang lewat. Masuk, keluar, masuk, bocor. Dan semua itu terjadi karena lo nggak punya sistem. Sekecil apapun penghasilan lo, sistem itu penting. Gak usah ribet, gak usah nunggu jadi sultan baru bikin budgeting. Lo bisa mulai dengan pembagian 50, 30, 20. 50% buat kebutuhan hidup, makan, transport, sewa. 30% buat keinginan, nongkrong, hiburan. 20% buat masa depan, nabuh, investasi, dana darurat. Atau bahkan 70, 20, 10 kalau penghasilan lo masih sempit. Yang penting ada lokasinya, karena tanpa sistem, lu cuma bakal terus reaktif. Ada duit, keluarin. Ada keinginan, turutin. Nggak sadar, di akhir bulan lu bingung, kok habis ya? Dan bro, mindset tentang uang juga harus lu reset. Uang bukan buat dibanggain, uang bukan buat nutupin rasa insecure. Uang itu alat, uang itu tenaga. Dan kalau lo nggak ngarahin, dia bakal kabur kemana-mana. Dan lo tahu siapa yang paling sering kecolongan? Orang yang ngerasa, nanti juga ada lagi. Karena nggak semua fase hidup lo akan terus stabil. Bisa jadi sekarang lo kuat, kerja produktif. Tapi gimana kalau suatu saat lo sakit? Atau butuh istirahat panjang? Saat itulah sistem yang lo bangun hari ini bakal nolong lo. Dan lo nggak perlu ngadap orang lain, karena lo udah siap. Dan inilah inti dari semua langkah tadi bro. Audit keuangan, bangun aset, atur sistem. 3 hal yang kelihatan kecil tapi dampaknya gila. Karena saat lo pegang kendali atas uang lo, bukan uang yang megang kendali atas hidup lo. Langkah terakhir ini sering banget diremehin.
Padahal jadi pembeda utama antara orang yang selamanya cukup sama orang yang akhirnya bisa lebih dari cukup. Cara pandang soal uang. Bro, banyak dari kita diajarin sejak kecil bahwa uang itu harus ditabung. Tapi nggak ada yang ngajarin cara memanagenya. Kita diajarin hemat, tapi nggak dikasih tahu gimana cara ngatur aliran duit biar nggak habis sebelum akhir bulan. Dan ini jebakan halus yang gila banget efeknya. Lo bisa dapat gaji gede, tapi tetap miskin mindset. Karena duit cuma numpang lewat, masuk, keluar, masuk, bocor. Dan semua itu terjadi karena lo nggak punya sistem. Sekecil apapun penghasilan lo, sistem itu penting. Gak usah ribet, nggak usah nunggu jadi sultan baru bikin budgeting. Lo bisa mulai dengan pembagian 50, 30, 20. 50% buat kebutuhan hidup, makan, transport, sewa. 30% buat keinginan, nongkrong, hiburan. 20% buat masa depan, nabung, investasi, dana darurat. Atau bahkan 70, 20, 10. Kalau penghasilan lo masih sempit. Yang penting ada alokasinya. Karena tanpa sistem, lo cuma bakal terus reaktif. Ada duit, keluarin. Ada keinginan, turutin. Nggak sadar, di akhir bulan lu bingung. Kok habis ya? Dan bro, mindset tentang uang juga harus lu riset. Uang bukan buat dibanggain. Uang bukan buat nutupin rasa insecure. Uang itu alat. Uang itu tenaga. Dan kalau lu nggak ngarahin, dia bakal kabur kemana-mana. Dan lo tahu siapa yang paling sering kecolongan? Orang yang ngerasa, nanti juga ada lagi. Karena nggak semua fase hidup lu akan terus stabil. Bisa jadi sekarang lu kuat, kerja produktif. Tapi gimana kalau satu saat lu sakit atau butuh istirahat panjang? Saat itulah sistem yang lu bangun hari ini bakal nolong lu. Dan lu gak perlu ngarep orang lain. Karena lu udah siap. Dan inilah yang tidak disebut angka tadi, bro. Audit keuangan, bangun aset, atur sistem. 3 hal yang kelihatan kecil, tapi dampaknya gila. Karena saat lu pegang kendali atas uang lu, bukan uang yang megang kendali atas hidup lu. Bro, kalau sekarang lu lagi nonton ini sambil nahan napas, sambil mikir keras, sambil bilang dalam hati, anjir, ini gue banget. Maka gue mau bilang satu hal ke lu. Lu nggak sendirian. Gue tahu rasanya jadi orang yang ngerasa udah kerja keras tapi nggak maju-maju. Gue tahu rasanya lihat teman sebaya udah punya rumah, mobil, liburan keluar negeri. Sementara lu masih mikir, besok makan apa ya? Gue tahu rasanya tidur malam sambil overthinking, sambil ngitung sisa saldo, sambil berharap ada keajaiban. Dan lu tahu apa, bro? Semua perasaan itu valid, gak ada yang salah sama lu. Tapi jangan biarkan rasa lelah itu bikin lu nyerah. Karena justru di titik kayak gini, banyak orang diam-diam lagi dibentuk jadi versi dirinya yang jauh lebih kuat. Kadang hidup emang nyuruh kita ngerem bukan buat berhenti, tapi buat ngeliat arah. Kadang lu gak dapat apa yang lu mau karena Tuhan lagi siapin yang lebih cocok buat perjuangan lu. Dan bro, gak semua kemenangan itu kelihatan dari luar. Kadang bisa bangun pagi dengan kepala tenang, itu udah kemenangan. Bisa nolak godaan impulsif dan milih simpan uang, itu kemenangan. Bisa bilang enggak ke toxic circle yang narik lu mundur, itu kemenangan. Dan lu yang nonton sampai detik ini, lu yang masih mau belajar, masih mau introspeksi, itu artinya lu udah satu langkah lebih maju dari versi lu yang dulu. Jadi, jangan bandingin perjalanan lu sama orang lain. Lu nggak tahu mereka mulai dari mana, dan lu nggak tahu apa yang mereka korbankan. Fokus aja ke jalan lu, jalan ketiga lu. Karena bro, kaya itu bukan cuma soal angka di rekening. Kaya itu soal bisa hidup tenang tanpa overthinking tiap malam. Kaya itu soal bisa bantu orang tua, bahagiain orang yang lu sayang tanpa harus nunggu nanti kalau udah mapan. Kaya itu soal bisa punya pilihan dan gak terpaksa. Dan lu bisa ke sama, pelan-pelan, tapi pasti. Jadi bro, kalau lu hari ini masih punya gaji kecil, masih bingung arah hidup, masih sering ngerasa ketinggalan, jangan buru-buru angkat tangan. Jangan langsung anggap diri lu gagal. Karena hidup itu bukan lomba lari cepat. Ini maraton panjang. Kadang justru yang kelihatannya paling ketinggalan adalah yang paling tahan sampai akhir. Dan selama lu masih punya kesadaran, lu masih bisa berubah. Selama lu masih mau dengar, masih mau belajar, masih mau jalan walau pelan, lu jauh lebih kuat dari yang lu kira. Bro, dunia emang suka sorot yang udah sukses. Tapi video ini bukan buat mereka. Ini buat lo, yang masih jalan sendiri dalam sepi, yang masih ngerintis dalam diam, yang masih milih bertahan ketika semua pengen nyerah. Dan kalau nggak ada yang tepuk tangan buat lo hari ini, biar gue yang bilang, gue bangga sama lo. Lo kuat, lo waras di tengah tekanan,
Lu nggak nyerah walau peluang kecil. Dan satu hal yang harus lu ingat terus, perjuangan yang paling berharga itu bukan yang dilihat orang, tapi cuma lo dan Tuhan yang tahu. Jadi terus jalan, terus rawat akal sehat lo, terus jaga hati lo biar gak tumpul. Dan kalau suatu hari lo akhirnya sampai di tempat yang lo impikan, lo akan senyum, bukan karena lo menangin lomba, tapi karena lo nggak nyerah di tengah badai. Karena lo milih jalan lo sendiri, jalan yang sepi tapi jujur, jalan yang gak pamer tapi kuat, jalan ketiga. Kalau lo ngerasa video ini relate banget sama hidup lo, jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman lo yang butuh dikuatin juga. Karena di dunia yang bising dan penuh pencitraan ini, kita semua butuh ruang buat pulih, mikir, dan jadi versi terbaik diri kita. Dan disinilah tempat itu. Selamat datang di jalan ketiga.